Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Shivenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Shivenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Yahweh, Melech Malkuto, Malkuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Yahweh, Melech Malkuto, Malkuto Leolam, Leolam Vaed. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad, Yahweh Shikenu, Yahweh Yeshuatenu. Yahweh Echad, Yahweh Shikenu, Yahweh Yeshuatenu. Baruch Yahweh, Melech Malkuto, Malkuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Yahweh, Melech Malkuto, Malkuto Leolam, Leolam Vaed. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad, Yahweh Shikenu, Yahweh Yeshuatenu. Yahweh Echad, Yahweh Shikenu, Yahweh Yeshuatenu. Baruch Yahweh, Melech Malkuto, Malkuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Yahweh, Melech Malkuto, Malkuto Leolam, Leolam Vaed. Haleluya. Haleluya.
sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Haleluya. 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 Wah, silakan duduk. Haleluya.
kami siapkan hati kami, Pak. Siapa belum? Dan mari kita lanjut berdiri. Baruch Yahweh, Amegora, Deolam, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kibor, Mahuto, Leolam, Pahem, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kibor, Mahuto, Leolam, Pahem. Kenallah Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh Echad. Berkatilah namanya, mulia kerajaannya kekal selama-lamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan senap hatimu, dengan senap jiwamu, dengan senap akal budimu, dan dengan senap kekuatanmu. Rohmu yang bertata dan berdaulat dalam kehidupan kami, mampukan dan melayakan kami untuk mengasihi Bapa. Dalam kedapati kami setia sampai akhir hidup kami. Kasih Yesus Hamasiah, Yahweh Sheba. Haleluya. Amin. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil, bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil, bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Kau berfirman segala sesuatu terjadi. Karena tidak ada yang mustahil dalam perkataan. Bapa, kami siapkan hati kami, kami lapar dan haus akan kebenaran. Karena hanya firman-Mu yang membebaskan kami. Karena hanya firman-Mu yang sanggup memenuhi hati kami, sanggup menghibur kami, sanggup melepaskan kami Tuhan dalam segala kesesakan kami. Kami siapkan hati kami dan kami hadir semuanya, pikiran-pikiran kami yang tidak fokus, semua hal yang menghalangi firman bertumbuh di dalam hati kami. Hati yang berbatu-batu, hati yang penuh semangat, hati yang keras kami hadir semuanya. Kami mau hati kami menjadi tanah yang baik Tuhan, yang siap ditaburi firman-Mu dan berbuah Tuhan, berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dengan segala kekurangan kami Tuhan, dengan segala Tuhan kesombongan kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang sanggup Tuhan merubah setiap karakter kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Selamat Shalom Bapak Ibu semua. Salam buat Bapak Ibu yang ikut lewat streaming. Siapa aja yang ikut? Hari ini kita masuk ke pengajaran yang kedua, yaitu di Prasanu. Baru dikirim. Nike sama Rinova, siapa Rinova? Asianta nggak masuk? Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 9, ikuti yang dikirim aja. Kita semua tunggu dulu biar 2, 3 ya.
Dan terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda. dan anak-anak perempuan telah ditanahkan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka, semua yang telah mereka pilih. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan dipertahankan manusia, yang juga di dalamnya dia tidak daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Pada hari-hari itu, para perkasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya jahat sepanjang hari. Dan Yahweh menyesal bahwa Telah menjadikan manusia di bumi. dan hal itu telah memulihkan hatinya. Dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Namun Nuh mendapat kemurahan. Inilah silsilah Nuh, adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Terima kasih. Mari silakan dulu Bapak Ibu semua. Hari ini kita masuk ke frase yang kedua, pelajaran kita putaran dapur Elohim. Firman hari ini dikasih judul Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Nuh adalah gambaran bagaimana Bapak Yahweh pernah membinasakan bumi, menghancurkan melulu lantakan bumi, tapi ada satu keluarga dan bersama dengan binatang-binatang diselamatkan mendapat kasih karunia. Dan ini akan terulang kembali di masa-masa akhir ini. Bagaimana tandanya kalau ini sudah akan terjadi? Dan kita bisa melihat, belajar hari ini, kita belajar tentang Nuh, kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita buka dulu Matius 24 bagian pertama, dosa manusia di zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 39 boleh dibaca Pak Wawan. Dosa makan dan minum, kawin dan mengawinkan serta kekerasan, ini bagian pertama yang akan kita bahas hari ini. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24, 37 sampai 39. Demikian firman Elohim. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari sampai bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Jadi salah satu contoh peristiwa di zaman Nuh itu akan terjadi di akhir-akhir ini, tapi bukan lagi air bah yang turun, tetapi akan terjadi masa-masa yang sukar. Kita lihat di situ ada, saya ambil dari Kejadian 6 ayat 11. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut di situ Utesket haaret lefnei Elohim utemle haaret kamas. Di situ ada kata kamas. Saya baca yang gundul ya.
soalnya nggak ada tanda baca jadi agak kagok-kagok. Jadi situ ada kata kemes, kalau bahasa Gundu Ibrani Gundul dibaca kemes, tapi kalau kita ada tanda bacanya jadi kamas. Jadi kamas itu ternyata itu artinya apa? Kita baca Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan bumi itu dipenuhi dengan apa? Kekerasan. Jadi arti dari nama kamas itu adalah kekerasan. Dan itu juga ada di kitab Mazmur dan banyak. Usep, Amlu, Vera Asriu, UL, Kedeket, Du, Kamaso, Yaret, Kamaso, Yaret. Jadi kamas tetap berasal dari kata kamas. Jadi kejahatannya akan berbalik ke atasnya, ke atas kepalanya, dan kekejamannya akan menimpa mahkotanya. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Kekerasan yang terjadi sekarang ini apa? Kamas ini, kemes ini masuk ke wilayah. Biasanya mereka perang antar wilayah. Kalau mereka biasanya ribut itu, dari sini lempar sini, dari sini lempar sini. Tapi sekarang masuk ke kandang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahkan zaman sekarang ini makan dan minum itu terjadi di mana-mana. Lihat kemanapun kita pergi ke sekarang, di situ ada tempat-tempat makan. Kuliner ada di mana-mana. Bahkan sekarang sampai di pinggir-pinggir sawah ada kuliner. Kalau lihat di Pulau Jawa itu, karena di sana katanya enak, jadi pinggir-pinggir kali, pinggir sawah itu dibikin jadi kuliner. Ini salah satu tanda karena apa? Akhir zaman apa? Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Apa yang menjadi salah dengan makan dan minum? Siapa yang bisa kasih gambaran? Kenapa sebagai tanda di akhir zaman makan dan minum itu, jadi itu semakin apa? Sebagai tanda bahwa hari Tuhan semakin dekat. Jadi jangan tergiur, pingin makan di sana, pingin makan di sini, jangan pernah tergiur. Sekarang itu di mana-mana tempat makan, khususnya tempat nongkrong anak-anak muda. Kenapa? Generasi muda yang dicegat sekarang. Dan juga orang-orang tua pun ikut-ikutan tempat apa? Nongkrong di tempat-tempat anak muda. Ini salah satu tanda bukti bahwa akhir zaman, dan juga termasuk kemes ini, kejahatan. Kekerasan yang terjadi saat ini kita lihat. Kenapa saya ingatkan waktu mulai terjadi kemarin, mari kita siap-siap, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita lihat sekarang semakin panas. Kita harus semakin apa? Berdoa. Bukan kita memihak sana, memihak sini. Tapi memang itu sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi di pusat bumi. Semuanya akan dimulai dari sana. Semuanya diawali dari sana. Waktu Taman Eden itu, pintu gerbang Taman Eden itu adalah salah satu buah Mahpela. Itu yang menjadi kuburan Abraham, leluhur kita. Itu jadi penciptaan dimulai dari sana, dan sampai akhir zaman pun akan menjadi dimulai dari sana. Jadi kita semakin waspada. Waspadanya apa? Bukan kita semakin takut, tetapi kita harus semakin gentar kepada Bapa Yahweh. Semakin ada rasa takut untuk tidak intim dengan Bapa Yahweh. Amin. Jadi ingat ini, kamas. Jadi ternyata itu dari kita. Kalau minggu yang lalu, sahabat yang lalu, saya gedor, ayo, jangan. Saya gedor Pak Wo. Ternyata saya cek, ternyata ada kitab. Kita nggak perlu takut mengatakan kata kamas, karena itu ada fakta Alkitab. Jadi ternyata itu artinya apa? Kekerasan. Jadi sekarang kekerasan yang terjadi sekarang, begitu kamas masuk ke tanah perjanjian dan mengadakan gerakan di sana seturut dengan kehendak mereka, dan lihat apa yang terjadi. Kemarin saya cek apa yang terjadi, apakah itu benar atau tidak, tapi di TV saya cek belum ada. Tapi di media sosial sudah terjadi apa?
Jerman juga sudah ikut mengirim bantuan ke Yerusalem. Kita lihat sekarang apa? Pesawat tempur Amerika sudah mendarat di Korea Selatan. Karena semua sekarang diantisipasi, mana ini kroni-kroninya. Diantisipasi, jangan sampai kau kasih peluang. Karena apa? Sekali dikasih peluang itu bahaya. Nah, kemarin dari apa itu dijatuhkan rudal berapa itu? Ada 2 atau 3 itu. Dijatuhkan oleh pesawat tempur Amerika di Laut Tiberau. Kalau itu sampai ke Israel itu bahaya. Jadi ini kita lihat, makanya sekarang saya usahakan terus melihat. Tapi karena beritanya hanya ada di tipuan, selalu miring, tetapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat info. Dan targetnya apa? Sampai harus benar-benar musnah. Kalau itu mau dimusnahkan, apa yang terjadi? Menerimakah konco-konconya? Dan itu ada dalang di balik ini semua. Semua ada dalang di balik ini. Dan itu memang sudah Tuhan persiapkan, sudah Tuhan kehendaki. Jadi kita nggak tahu, yang kita tahu apa? Tuhan menyertai kita sampai. Jangan pernah menjadi rasa takut, tapi tetaplah teguh, semakin intim dengan Bapa Yahweh. Amin. Jadi masalah makan dan minum. Manusia harus menguasai nafsu makan agar kita jangan jatuh dalam dosa karena keinginan nafsu makan. Keinginan nafsu makan itu membuat kita jatuh dalam dosa, bukan masalah makannya. Tapi keinginan kita, besok makan ini. Hanya apa? Kita berusaha untuk mendapatkan makanan ini, bahkan untuk menikmati makanan itu. Kalau tidak dapat, kalau tidak rasanya ada sesuatu yang ganjal, itu sudah masuk kategori apa? Nafsu makan. Sama kayak orang perokok. Siapa di sini perokok? Orang perokok kalau habis makan nggak merokok, mulutnya itu kayaknya nggak nyaman. Dia nyari sana, lihat aja nanti kalau perokok di sini, suami-suaminya yang masih merokok, habis makan langsung nacir itu, langsung meluncur itu. Kenapa? Ada sesuatu di dalam mulutnya yang kurang pas kalau dia belum menyedot rokok. Itulah nafsu makan. Nafsu makan pun begitu. Kalau kamu sudah kecanduan untuk makan sesuatu, makan ini, makan itu, artinya apa? Kamu sudah dikuasai oleh nafsu makan. Itu sudah masuk kategori dosa. Kenapa? Di zaman Nuh belum ada aturan makan. Masih bebas makannya. Hanya apa? Mereka diikuti dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Jadi makan. Hanya Pak, itu menjadi kejahatan di mata Bapa ya. Itu makanya sampai turun Torah itu diatur tentang makanan. Apa? Manusia dapat menguasai nafsu makannya. Jadi kalau kita belum menguasai nafsu makan kita, artinya apa? Saudara sudah dikuasai dosa tentang nafsu makan. Coba cek dirinya saat ini. Apakah dosa nafsu makanmu sudah dikuasai dengan nafsu? Tapi harus bertobat. Contoh, kalau makan tidak ada sambal rasa. Banyak orang seperti itu. Saya juga. Sama Yohanes. Nah hari kemana-mana itu. Iya. Tapi jangan terikat. Biasa. Kalau nggak ada ya tetap aja makan. Artinya apa? Itu yang namanya masuk, kamu sudah kejebak dengan nafsu makan. Itu masuk kategori kecanduan. Mau makan coba lihat sekarang. Dulu kita makan babi, makan anjing. Sekarang nggak makan sami mawon. Gak ada pengaruhnya. Dulu kayaknya nyari kemana-mana. Kan dulu kan kita nyari. Saya nggak pernah nyari dari awal sampai akhir. Yang kecanduan. Tapi sekarang nggak makan nggak ada masalah. Itu yang dimaksud Tuhan artinya apa? Jangan kita sampai terikat dengan hawa nafsu tentang makanan. Kalau kamu sudah terikat dengan hawa nafsu makan, itu berarti apa? Masuk kategori dosa. Makanya dikatakan apa? Cukup makan dan minum. Sudah. Jadi makanya ada di Amsal dikatakan, coba dibaca. Amsal 23 ayat 1 dan 3. Siapa sekarang?
Ruby. Yang ikut Zoom nggak kelihatan. Innova, Nike hanya. Ayo. Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang penguasa, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Dan taruhlah pisau di tenggorokanmu, jika engkau si pemilik nafsu makan, hendaklah engkau tidak menginginkan kelezatannya, karena itu adalah makanan penipu. Perhatikan sini. Kenapa kalau kita diundang atau duduk makan bersama dengan bangsawan atau makanan yang enak, taruhlah pisau di tenggorokanmu. Apa? Supaya nafsu makan kita jangan tergiur dengan makanan-makanan lezat itu. Kalau kita tergiur dengan makanan-makanan itu artinya apa? Kita sudah dikuasai dengan hawa nafsu. Jadi nafsu itu bukan hanya sekarang nafsu yang lain-lain, terutama nafsu makan. Itu juga karena itu salah satu tanda akhir zaman. Jadi sekarang kalau nafsu ini sudah semakin menggila di mana-mana, besok kita makan di mana ya? Besok kita nongkrong di mana? Lihat aja sekarang anak muda. Anak muda sekarang begitu apa? Akhirnya apa? Habis nongkrong di sana di sini, disitulah mereka terjerumus masuk pergaulan masa. Karena itu trik atau siasat daripada busuk untuk membawa anak-anak Elohim yang kurang teguh imannya dalam Torah masuk perangkap setan. Dosa kawin itu tentang dosa makan dan minum. Jadi kalau nggak ada ayam yoku nggak usah masalah, biasa aja. Aku lagi di sini. Jadi kalau nggak makan ikan arsik santai aja. Gak usah, ayo di mana ya? Kita carikan mas yuk. Itu termasuk nafsu. Kalau ada kita masak, paling nggak ada biarin. Cukup makan garam, mulai cukup. Itu garam itu dimasukkan ke sayur, begitu. Jadi disiram mukanya, baru tambah lagi ya yang lain, telur atau indomie, tambah makan, enak kan? Tadi garam. Ya dimasak. Setelah dikomplain nambahin telur. Tambah basi. Pintar ya. Haleluya. Itu tentang dosa makan. Kedua, dosa kawin dan mengawinkan. Apa yang masalah dengan dosa kawin dan mengawinkan? Padahal Tuhan memerintahkan apa? Beranak cucu lah. Tuhan mengizinkan kita kawin. Tapi kenapa dosa kawin mengawinkan? Dosa kawin dan mengawinkan, manusia diciptakan hanya laki-laki. Perhatikan sini. Yang paling disalahkan apa? Hanya laki-laki dan perempuan. Tapi pada zaman Nuh sudah terjadi perkawinan yang terlarang, yaitu perkawinan sejenis yang kita kenal pada saat ini dengan istilah LGBT. Dan dosa ini juga yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora yang akhirnya dihancurkan. Jadi di zaman Nuh itu sudah terjadi. Karena apa? Dari mana muncul dosa itu? Itu karena anak-anak manusia yang tidak takut akan Tuhan. Coba dibaca dulu Kejadian 5 ayat 2. Ayo Lincang. Kejadian 5 ayat 2. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan dia memberkati mereka, dan dia memanggilnya dengan nama Adam pada hari mereka diciptakan. Jadi pertama-tama diciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang minor. Ini ada yang minor enggak? Tanggung. Dibilang perempuan enggak, dibilang laki-laki enggak, itu namanya minor. Tapi kalau musik pakai minor enak. Sahabat, Shalom itu lagu minor. Enak lagunya. Jadi di sini yang tanggung itu, makanya sekarang dulu saya bertanya-tanya.
dulu kan ada komunitas pelayanan bencong. Ada gereja yang gak usah kita sebut, pelayanan untuk bencong apa benar-benar ini. Sementara ada di firman apa, pemburit banci bencong tidak ada tempat di kerajaan surga. Tapi ada kelompok dulu hamba-hamba Tuhan melayani bencong. Pernah kita ikut, bawa semua, ikut sama omongannya apa yang diomongin bukan firman. Eke kamu masih sama si itu enggak? Ditanya-tanya. Itu yang diomongin. Kamu masih sama si itu enggak? Udah lama enggak ke sana. Itu yang diomongin di sana. Sekarang saya tanya, apakah ini kehendak Tuhan atau gimana? Karena firman Tuhan sudah menyatakan mereka tidak punya tempat di sana. Inilah perkawinan yang seperti inilah yang menjadi dosa besar di mata Tuhan. Perkawinan sejenis, homoseks, lesbian, biseks. Saya pernah ketemu kita layani yang biseks itu luar biasa galaknya. Suami istri dipakai. Dia suka laki-laki, dia suka perempuan juga. Bahkan orang tuanya ngomong sama kita waktu kita masih pelayanan di ministry dulu, saya tidak mau, aku mau supaya anakku berubah. Ya gimana mau berubah, ini udah firmannya. Nah, orang kayak begini nggak bisa bertobat. Nggak bisa bertobat itu luar biasa. Suami istri dipakai. Suami istri juga memanfaatkan dia cari duitnya. Jadi hati-hati di zaman sekarang ini semakin banyak yang aneh-aneh. Dosa seperti inilah yang sangat menjadi suatu kekejian di mata Tuhan. Dosa apa? Perkawinan yang tidak diinginkan Tuhan. Kawin laki-laki dan perempuan itu wajar dan senang menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beranak cucu. Tetapi kawin yang sejenis, di sini di Ulangan 23 ayat 17 boleh dibaca. Coba Peter. Kenapa? Ulangan 23 ayat 17. Ulangan 23 ayat nggak ada ya, sini ya. Janganlah ada orang yang menjadi pelacur bakti dari anak-anak perempuan Israel ataupun menjadi homoseks bakti dari antara anak laki-laki Israel. Nah ini, jadi saya pernah ketemu homoseks waktu kami kos dulu di Surabaya. Terus teman saya, kita main sama teman. Jadi homoseks itu senang sama yang laki-laki yang kayak wajahnya keibuan. Jadi ada wajah keibuan itu paling senang itu. Saya punya teman laki-laki seperti itu, dia langsung dicecer loh. Sampai ketakutan, sampai katanya saya bentak itu homoseks. Ya kalau nggak dibentak ngejar terus, langsung dicubitin. Laki-laki bayangin aja, laki-laki dicubitin. Emang dia agak lembut, ada wajah-wajah kewanitaan. Oh tuh langsung dicecer. Jadi hati-hati. Ini yang tidak disukai. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi Tuhan berfirman janganlah ada padamu yang menjadi pelacur bakti dan homoseks dan lesbian dan biseks. Jangan. Makanya hati-hati pergaulan. Kalau saudara bergaul terus sama bencong, lama-lama gayamu gaya bencong. Itu nggak lama loh terpengaruh. Coba aja temanin tidur, terikut wajahnya nanti bisa mirip. Makanya hati-hati pergaulan. Jadi jangan gara-gara pergaulan nanti hubungan kita dengan Tuhan rusak. Jadi pertama tadi kekerasan. Jadi apa yang terjadi kekerasan saat ini kita lihat. Kita tarik pada diri kita, apakah ini sudah waktunya siap-siap. Karena itu ada dikatakan di dalam kitab suci, akhir zaman adalah kekerasan. Kawin mengawinkan dan kekerasan itu kamas.
Apakah itu kebetulan yang terjadi saat ini? Ini sedang dibenturin di sana. Memang dari dulu mereka sudah berperang. Tapi akhir-akhir ini menjadi perang yang sangat dahsyat. Motifnya apa? Kemarin semalam saya lihat di TV, mereka diusir kembali dari Al-Aqsa. Kenapa? Itu yang saya kirim di grup. Mereka berencana tahun depan di hari raya Paskah menyembelih lembu emas, sudah disiapkan. Lembu merah, emas kan merah, emasan. Kalau itu sudah, ada yang merah Pak, tergantung keratnya Bu. Kuning kemerahan. Jadi kalau lembu itu sudah dipersiapkan, artinya apa? Karena nanti yang menyembelih itu adalah sang raja. Segala raja itu Mesias, Yesua, Hamasiah. Jadi waktunya sudah sangat singkat. Kalau itu sudah waktunya, kenapa? Hari ini saya ingatkan satu hamba Tuhan. Enggak, salah Pak. Ini dibikin Dena siapa yang enggak tahu. Ini tanggal 2009 sudah rapture, tidak ada perang Gog dan Magog. Baru nanti setelah 1000 tahun baru perang dan Magog. Pegang firman saya bilang. Apakah prediksi ini lebih tepat daripada firman? Kalau sementara firman mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu, para malaikat pun tidak tahu selain daripada Bapa. Ada rahasia Bapa. Jadi kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang unik. Sulit kita memahaminya. Jadi ada satu rahasia yang kita tidak tahu. Mesias pun tidak tahu kapan dia datang. Hanya apa? Tanda-tandanya yang bisa kita lihat semakin nyata. Maka saya katakan hari ini apa? Lihat apa yang terjadi ke depan. Saya tonton di TV pesawat Amerika itu masuk ke Korea Selatan, pesawat pembom yang nasional. Karena selama ini Pak, Korea Utara sudah selalu pamer bom yang dahsyat. Di kiri kalau saya sudah ada di Korea Selatan. Kita lihat kenapa? Kenapa sampai 2 kapal induk itu mengantisipasi 2 serangan. Dari semula sudah ditangkis dari Iran. Apakah mereka siap? Kalau mereka keluar, berarti terjadi. Tinggal Rusia. Rusia pasti di belakang layar. Supply terus. Karena selama segala sesuatu di sini ada unsur politik. Ada unsur politik. Tapi surga juga Pak, memanfaatkan itu untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi kalau ini sudah waktunya, tidak ada lagi main-main. Amin. Bangun terus keintiman, bangun terus keehatan, semakin ehat hari lepas hari kepada Bapa. Diingatkan setelah saya hampir 2 minggu ini berdiam diri, aku di kamar aja terus. Ada apa Tuhan? Tiba-tiba satu dapat petunjuk. Oh ya siap Tuhan. Saya diskusi sama istri, gimana ini yang kita lakukan? Janganlah gitu. Jadi kita lihat apa yang akan. Jadi mulai sekarang mari semakin duduk di kaki Tuhan, semakin intim. Kita lihat ke depan, makanya sesuatu lihat perkembangan di Yerusalem. Karena apa? Dari Yerusalem, pusat bumi itu semuanya terjadi. Tolak ukurnya, kejadian akhir zaman akan terjadi. Dan tentara-tentara cadangan itu adalah termasuk kelompok alia yang sudah mulai datang dari bangsa-bangsa. Menopang bangsanya. Ini yang akan datang. Dari mana itu? Salah satu dari Amerika. Tentaranya itu kan orang Israel. Tentara-tentaranya. Dari Jerman nanti akan masuk. Dari mana itu? Ada situ tentara-tentara Israel. Dari manapun nanti akan datang. Apakah ini penggenapan kembalinya umat pilihan? Kita tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kenapa? Kitab Ulangan 30 jelas. Sekalipun engkau ada di langit yang tinggal, sekalipun engkau ada di ujung-ujung bumi, aku akan datang membawa engkau kembali ke tanah perjanjian untuk menggenapi janji Bapa Yahweh.
1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Rinova, boleh 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Boleh Rinova? Bisa. Bu Jepri nih. Iya ya. Datang aja Bu. Dekat. Dijemput. Aja kan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan, bukan orang-orang cabul, para penyembah berhala, bukan para pendina, para pencuri, bukan orang-orang yang tamat, para pemabuk, besar, bukan pula para pemarah yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Nah itu jadi tadi ya pemburit, banci semua satu golongan itu golongannya tidak ada tempat di Samen. Ada men? Jadi perlu sekarang ini sudah ada pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang meresmikan LGBT di luar. Gak tahu di Indonesia sudah ada, di Indonesia belum. Soalnya ada yang kayak begitu kan pendeta-pendetanya. Hah? Sudah ada karena banyak pendeta yang begitu juga. Yang kita sering lihat di TV-TV kan, dia kan dari sana. Jadi, tapi kita belum ekspor. Sikap kita bagaimana terhadap mereka? Sekalipun firman mengatakan bahwa LGBT atau banci, pemburit tidak ada tempat di Samaim, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menghargai mereka dari sisi kemanusiaan. Perhatikan sini, termasuk juga saudara kita yang perang saat ini, Israel dan Hamas, tetap kita berdoa supaya ada perdamaian di sana. Jadi kita bukan topang mendukung satu, mendukung yang lain, enggak. Tapi kita tetap menghargai mereka dari sisi kemanusiaan. Tetapi kita tidak boleh menyetujui, perhatikan sini. Kita tidak boleh menyetujui keinginan mereka untuk dilegalkan di mana itu bertentangan. Jadi kalau suatu saat ada LGBT kita minta diresmikan, saudara langsung ambil palu, pukulin saya. Jangan langsung gitu. Karena itu kita tidak bisa kompromi tentang keinginan mereka untuk dilegalkan. Ada men? Termasuk ke saudara jangan ikut kalau ada pesta-pesta seperti itu. Sekalipun itu pestanya pasti happy banget. Jangan ikut-ikutan di situ. Ada men? Itu sikap kita. Kita perlu menghargai mereka sesama dari sisi kemanusiaan, tapi dari sisi kebenaran kita tidak bisa kompromi kalau mereka minta dilegalkan. Karena saat ini mereka selalu ingin demo minta dilegalkan. Kita tidak boleh ada di situ. Amin. Yang kedua, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Saya ingat ini kemarin rema dari Pak Yo ini. Coba Pak Yo baca. Yang lain belum ada ngirim rema. Iya. Saya pantau terus. Kejadian 6 ayat Nanti saya catat yang paling rajin nanti saya kasih sampai hadiah. 7. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu telah memilukan hatinya. Dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi ini. Dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap
dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Betul nggak menyesal Tuhan menciptakan manusia Pak Yahweh? Karena manusia itu udah diciptakan itu menurut gambar sesuai dengan firman Bapak Yahweh, tapi rupanya dia menyimpang jauh banget. Kok dia selamatkan Nuh? Karena Nuh itu pada saat Bapak Yahweh, saya kan ngasih saran, Bapak Yahweh menciptakan manusia gagal karena wajahnya nggak sesuai dengan yang menciptakan. Makanya dia membentuk tanah liat dibentuk sesuai dengan gambarnya. Baru setelah selesai semua dipandang baik semua, baru dihembuskanlah napas. Itulah keturunan Adam sampai ke Nuh. Kalau yang lain itu mungkin nyimpang dari jalur itu. Cuma nggak ditulis di Alkitab. Cuma saya dapat dari kitab mana waktu itu saya baca. Yang disesalkan Tuhan bukanlah menciptakan manusianya. Buktinya Yahweh menyelamatkan Nuh. Kalau keturunan Adam semua diselamatkan, bukan hanya Nuh yang selamat, tapi selain Nuh itu keturunan Adam musnah semua, termasuk yang dikawini oleh para malaikat yang memberontak itu. Yang diciptakan waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa yang dibentuk dan manusia yang lain di luar Taman Eden, Tuhan memberikan suatu kehendak bebas, termasuk sampai saat ini. Jadi yang disesali manusia bukan menciptakannya, tapi keinginan atau kehendak manusia itu yang selalu ingin berbuat jahat. Itu yang disesali. Oh, aku sayang banget anakku, udah maunya aku melakukan dia begini, tetapi kok dia maunya ke sini. Itu yang disesali. Jadi keinginan manusia itu yang kecenderungan hatinya ingin selalu berbuat jahat, itu yang disesali. Kok aku sudah lakukan yang terbaik loh, kok mau pilih yang jahat? Itu yang disesali. Jadi kecenderungan hati manusia itu yang selalu ingin melakukan kejahatan, karena Yahweh memberikan kehendak bebas atas manusia sampai saat ini. Jadi sekarang boleh kita tarik pada diri kita. Apakah kecenderungan hatimu saat ini? Coba sama dulu hatinya. Apakah kecenderungan hatimu saat ini ingin selalu melakukan Torah? Ingin selalu intim dengan Roh Kudus? Ingin selalu dekat sama Bapa? Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau ada kecenderungan di dalam hatimu ingin melakukan keinginan-keinginan daging, itu yang Tuhan tidak suka. Jadi hati-hati sekarang masalah keinginan. Jadi kecenderungan hati kita saat ini. Contoh, sudah tiba hari Jumat. Mulai muncul kecenderungan hati kita untuk menyambut hari Sabat, itu yang Tuhan yang suka. Berarti itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau sudah hari Jumat tapi kita belum siap-siap untuk memasuki hari Sabat, artinya apa? Kecenderungan hati kita masih mengikuti keinginan-keinginan daging. Artinya apa? Kecenderungan hatimu belum masuk dalam hati Tuhan. Jadi kecenderungan hati kita saat ini sangat menentukan apakah kita diselamatkan atau di titik-titik di akhir zaman. Apakah kita diselamatkan untuk rapture atau saudara tinggal? Di mana sekarang kecenderungan hatimu? Hari ini kita agak longgar ini, agak bebas tempatnya. Kita nggak tahu kecenderungan hati teman-teman kita. Tapi kecenderungan hatinya ingin bersekutu dengan Bapa, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kecenderungan hatimu contoh untuk hari Sabat, malas, besok aja lah, minggu depan, itu berarti harus dijaga hati kita. Amin. Jadi kecenderungan hati kita yang disesali Tuhan, yang selalu ingin berbuat jahat. Demikian juga di akhir zaman, saat Tuhan nanti datang menyatakan isi hatinya, hari yang ditetapkan sudah genap, Tuhan hadir, dia melihat kecenderungan hatimu, menentukan kamu ikut rapture atau tidak. Dapat ditangkap?
Jadi bukan karena kita sempurna, bukan. Tapi kecenderungan hati kita ingin selalu melakukan firman. Itu yang membuat kita nanti ikut dapat kasih karunia sama seperti Nuh. Nuh selalu bergaul, hidup benar di mata Tuhan. Jadi hidup benar bukan di mata teman kita. Itu saya lihat itu Pak Yo, benar banget itu. Padahal hatinya kita nggak tahu. Jadi urusan hati di sini. Sekarang banyak musang berbulu domba. Di mana-mana itu banyak. Lihat aja di grup-grup. Banyak di situ perkenalan, ujungnya apa? Minta bantuan. Di grup itu, grup, semua grup itu. Bukan hanya di Kehilat, bukan hanya di Mesianik, grup yang lain juga ujung-ujungnya apa? Minta bantuan, minjam. Pendekatan artinya apa? Bergaul, ujung-ujungnya minta. Hati-hati saat ini. Itu artinya apa? Kecenderungan hatinya ingin memanfaatkan orang lain, bukan membawa kita dekat sama Tuhan. Jadi koreksi sekarang, hari lepas hari cek hatimu. Kemana kecondrongan atau kemana kecenderungan hatimu? Apakah ingin selalu dekat sama Tuhan atau ke yang lain? Cek bangun pagi-pagi. Apakah engkau langsung melakukan kegiatan dapur atau engkau langsung cuci muka langsung berdoa? Itu salah satu kecenderungan hati. Kelihatan nanti. Jadi kita kelihatan itu yang baca Torah siapa ini. Dari situ kelihatan, oh ini. Berarti pagi-pagi dia belum baca Torah. Artinya apa? Kecenderungan hatinya belum ingin dekat sama Tuhan. Ini yang Tuhan menyesal. Nanti kalau kecenderungan hati kita selalu dekat, selalu bergaul, disitulah kita dapat kasih karunia, ikut semuanya rapture. Tapi kalau hati kita kecenderungan melakukan keinginan-keinginan daging kita, termasuk nafsu makan, nafsu yang lain, dan keinginan-keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, itu tidak masuk kategori dapat kasih karunia untuk rapture. Jadi untuk rapture nantinya kecenderungan hatimu harus kamu jaga hari lepas hari. Jangan lapar dikit Indomie, hati-hati. Itu nafsu makan. Kejadian 6 ayat 5. Sampai sekarang Tante Esther. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dan manusia sampai hewan, sampai yang merayap, dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat 5. Jadi Tuhan menyesal karena itu menjadi suatu kekejian apa? Kecenderungan hati. Jadi karena kecenderungan hati manusia di zaman Nuh selalu ingin berbuat jahat. Artinya apa? Apa kejahatan di mata Tuhan? Coba yang lain, siapa yang bisa? Apa kejahatan di mata Tuhan? Apakah karena kita berbohong, melakukan dosa ini, mencuri atau apa, merampok? Apa kejahatan di mata Tuhan? Melanggar firman. Jadi kalau hati kita sudah ingin selalu melanggar firman, itu artinya itu kejahatan di mata Tuhan. Makanya Roma 5 ayat 12 sampai 15 boleh dibaca. Roma 5 ayat 12 sampai 15. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan maut masuk melalui dosa itu, demikian juga maut menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa, namun tidak sebanding dengan kesalahan. Demikian pula kasih karunia, karena jika seorang kesalahan satu orang banyak orang telah mati, maka lebih lagi anugerah Elohim dan karunia dalam anugerah satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach telah melimpahkan kepada banyak orang.
Dari mana benihnya itu apa? Makanya Romo mengatakan karena satu orang Seisi rumah. dosa sudah menjalar ke seluruh bumi. Tapi oleh Yesus Hamasiah apa? Dosa itu akan dilenyapkan kalau kita hidup di dalam Yesus Hamasiah. Yang dikatakan Roma itu, sebab itu semua sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, siapa? Adam. Dan maut masuk melalui dosa itu, demikian juga maut menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Turun temurun sudah berdosa sampai bahtera Nuh dibangun dan Nuh masuk ke dalam bahtera. Semua manusia yang berdosa itu yang kecenderungan hatinya ingin selalu berbuat jahat, artinya apa? Ingin selalu melanggar firman. Hatinya selalu bertentangan dengan firman, itu yang di mata Tuhan menjadi suatu kejahatan. Lihatlah sekarang, apakah hatimu, pikiranmu, perkataanmu selalu melanggar firman atau tidak? Berarti kamu akan mendapat kasih karunia kalau hatimu selalu condong kepada firman. Tapi kalau hatimu selalu condong kepada melawan firman, artinya apa? Engkau tidak masuk bahtera Nuh. Dari mana benih kejahatan kecenderungan hati manusia itu? Pertama, dari Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Kedua, masuk lagi dari malaikat yang memberontak, yang tidak taat kepada Elohim. Dan akhirnya mengawini anak-anak manusia di bumi dan melahirkan manusia yang sakti yang disebut Nefilim. Jadi manusia-manusia raksasa yang menjadi manusia dewa itu lahir dari perkawinan malaikat Tuhan yang turun ke bumi tapi tidak taat, malah memberontak, malah dia mengambil anak-anak manusia setiap sekali begitu dia pandang dia suka dia ambil dikawinin kayak ayam aja dia. Lihat kawin kalau ayam, dilihat ayam jantan itu ada ayam perempuan dikeker langsung kawin. Demikian juga di zaman Nuh. Anak malaikat-malaikat yang suka sama anak manusia, dia lihat suka dikawinin, dia suka diambil jadi istrinya. Itulah yang melahirkan apa? Nefilim. Coba dibaca Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Ada gambar di situ kan manusia raksasa. Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternamaan. Jadi orang-orang ternama di zaman itu sampai terakhir itu diperkirakan adalah manusia raksasa itu Goliat. Saya kalau nggak salah tadi saya udah masukin gambar dah. Manusia raksasa itu tingginya sekitar 3 meter 60. Sampai seberapa itu ya? 3 meter 60 sampai ke atap itu manusia raksasa. Itu tingginya. Manusia raksasa, bayangin aja gedenya kayak apa itu. Goliat terakhir manusia raksasa, dan yang jarinya 6 itu termasuk golongan manusia raksasa. Jadi anak-anak Elohim itu adalah malaikat-malaikat yang datang dulu. Malaikat itu dikirim ke bumi dan nanti dia dikasih tugas, nanti dia naik lagi. Tapi ada malaikat yang memberontak, disuruh turun ke bumi, dia kan berubah wujud seperti manusia. Tiba-tiba dia melihat anak-anak manusia suka, hanya Pak dia kawin sama manusia. Jadi malaikat itu punya hasrat setelah dikirim ke bumi, hanya dia memberontak. Itulah sekarang malaikat-malaikat pemberontak yang diikat di Taman Hamisyut, di penjara, di Hades. Itu mereka itu yang memberontak, yang mengawini anak manusia ini yang diikat di sana. Itulah benih dari situlah yang turun kepada manusia-manusia di zaman Nuh yang punya hati selalu ingin berontak. Kenapa? Benihnya dari roh pemberontak.
Siapa itu? Malaikat yang memberontak kepada Tuhan, tidak taat, hanya kawin dengan manusia. Muncullah manusia-manusia raksasa yang menjadi dewa-dewa yang disembah manusia. Itulah yang menjadi apa? Yang membuat kelompok-kelompok penentang Tuhan. Dan membuat apa? Menjadikan dirinya jadi dewa. Bahkan banyak yang jadi disembah. Itu ya, yang pertama tadi kejahatan manusia di zaman Nuh. Baru kedua itu Tuhan menyesal, jadi yang disesali Tuhan bukan manusianya. Makanya kita sampai saat ini masih ada. Tapi yang disesali apa? Kehendak bebas diberikan, tapi kecenderungan hatinya apa? Ingin selalu berbuat jahat, itu melanggar firman. Itu yang ditentang, itu yang disesali Tuhan. Bukan manusianya serupa dan segambar. Tapi apa? Hatinya yang selalu condong kepada penentang firman. Selalu ingin berbuat jahat, itu yang disesali Tuhan. Sekarang pun Tuhan menyesali anak-anaknya yang selalu condong kepada apa? Untuk melakukan dosa. Tapi Tuhan sangat senang kalau kita melakukan kehendaknya. Jadi sekarang ceklah hatimu, apakah hatimu selalu condong hari lepas hari, bangun pagi condong sama Tuhan, langsung sema. Artinya apa? Kamu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang suatu saat nanti akan mendapat kasih karunia daripada Bapa Yahweh. Amin. Yang terakhir, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba dibaca. Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Dari kelahirannya pun Nuh sudah dinubuatkan menjadi anak penghiburan bagi generasinya. Itu ada di Kejadian, boleh dibaca dulu. Kejadian 5 ayat 29. Boleh langsung, Rizka. Kejadian 5 ayat 29. Dan dia memanggil namanya Nuh sambil mengatakan, anak ini akan menghibur kita mengenai pekerjaan kita dan dari jeripaya tangan kita, karena tanah yang telah Yahweh kutuk. Di tanah yang dikutuk, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Kita lihat di sini. Nama Nuh dalam bahasa Ibrani itu Noah. Kalau kata Noah dibalik menjadi Ken. Itu apa? Kasih setia atau kasih anugerah. Yang didapatkan bukan karena kita mohon atau tetap murni pemberian. Itu namanya Ken. Jadi kasih karunia yang kita dapat tanpa kita memohon-mohon. Nuh tidak memohon-mohon untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi langsung ditunjuk oleh Bapa Yahweh. Ini perlu kita renungkan. Baru habis Ken ada lagi satu keset. Ini kita pelajari sini. Keset artinya kasih setia atau anugerah, sama juga artinya yang kita dapatkan dengan permohonan. Jadi itu disebut keset. Kalau keset kita dapatkan apa? Kita memohon-mohon kasih karunia daripada Bapa. Akhirnya apa? Hanya diberikan Bapa Yahweh. Itu disebut keset. Tapi kalau Ken itu kebalikan dari nama Noah. Itu anugerah murni pemberian Tuhan. Jadi itu murni pemberian Tuhan. Jadi perhatikan di bawah. Jadi dari namanya pun. Jadi hati-hati dengan nama Noah, namanya pun sudah kalau dibalik itu permainan kata di bahasa Ibrani itu menjadi Ken. Itu artinya apa? Kasih karunia. Jadi dari namanya pun dia sudah dinubuatkan menjadi Noah, menjadi Ken, artinya apa? Mendapat kasih karunia tanpa dia memohon-mohon, tanpa permohonan, tanpa berdoa. Dia sudah diberikan kasih karunia. Dasar atau syarat
Nuh untuk mendapatkan kasih anugerah Yahweh adalah kecenderungan hati Nuh yang selalu hidup bergaul dengan Yahweh. Bagaimana bergaul dengan Yahweh? Coba dibaca Kejadian 6 ayat 9. Bu Purnika. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Nuh hidup bergaul, artinya katakan dengan Elohim. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela. Perhatikan sini. Jadi siapa yang dapat kasih karunia? Perhatikan. Yang hidup benar dan tidak bercela. Bercela atau bernoda? Siapa? Bercela. Nah, bercela itu dapat kasih karunia. Kata siapa bercela? Tidak bercela baru dapat. Apakah hidupmu masih bercela atau saudara sudah tidak bercela? Perhatikan sini. Jadi hidup benar itu apa? Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Menuruti Torah. Melakukan keintiman dengan Tuhan. Pergaulan yang paling intim itu di masa-masa ini, kalau yang dari kampung mungkin Bu Ulin mengalami, itu pergaulan anak kos. Itu selalu ada suatu keintiman yang tak bisa dilupakan. Itulah pergaulan. Itu apa? Ada suatu ikatan yang sulit dilepas. Itu kalau ketemu jadi anak kos. Enggak pernah kos kan? Kalau kami dulu di kampung itu anak kos. Bu Ulin tanya, itu punya pengalaman jadi anak kos. Kontrak, karena dulu kita sekolah dari kampung pergi ke kota kabupaten, pulangnya sekali sebulan. Makanya dulu kita istilahnya apa? Kelompok kita dulu istilahnya rompemas, rombongan pemasak sendiri. Jadi pulang mau pergi sekolah pikul beras, kasih uang belanja, jadi masak sendiri. Jadi itu pergaulan. Jadi bergaul intim, tidak ada rahasia. Bahkan bajunya pun sama. Jadi nanti kalau wakuncan, oh kayaknya bajunya siapa dipakai, ketahuan dia minjam. Itu kata itu aja bajunya. Karena memang satu kos minjam baju, minjam sepatu. Itu anak kos pergaulan. Jadi intim dengan Tuhan. Rasul Paulus adalah rasul yang mengikuti teladan Yeshua HaMashiach, di mana dia setia sampai akhir hidupnya. Jadi apa? Mengikuti teladan. Jadi Yeshua HaMashiach, Nuh mengikuti pergaulan bersama dengan Tuhan, intim terus dengan Tuhan, mengikuti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga Rasul Paulus. Itulah yang perlu kita teladani. Jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan, kalau kita mau ehad dengan Tuhan, teladanilah teladan Paulus. Apa yang dikatakan Paulus? 1 Korintus 11 ayat 1. Apa sekarang? 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah peneladanku sebagaimana aku juga terhadap Hamasiah. Jadi jadilah peneladan. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan aku hidup bukan lagi aku yang hidup, saudara dan saya pun harus berani mengatakan seperti Paulus, bahwa kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tapi Mesias yang hidup di dalam kehidupan kita. Ada amin? Ikutilah teladan itu. Jadi ingat ini, nanti akan kita bahas sedikit lagi di bawah. Hidup benar dan bergaul di mata Tuhan. Mengikut Yahweh atau bergaul dengan Tuhan, meneladani Tuhan, artinya ialah kita wajib meneladani karakter atau sifat-sifat Tuhan.
Jadi kita teladani, kita ikuti bagaimana sifat-sifat Tuhan. Pertama, Tuhan penuh belas kasihan, kita pun wajib melakukan apa? Yang sama. Tuhan adalah murah hati, kita pun harus jadi pelit. Pelit apa murah hati? Harus tetap bermurah hati. Tuhan itu benar dan adil, kita pun wajib bersifat benar dan adil. Jangan ada lagi kebohongan. Harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan ada sedikit celah pun. Kalau saudara bohong sedikit pun, itu ada celah dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan itu adalah baik, kita pun wajib baik. Bersifat baik kepada siapapun, termasuk tadi yang di atas. Kita harus bersifat melakukan mereka seperti manusia biasa. Secara manusiawi kita tetap harus menghargai mereka sebagai makhluk sosial. Yang terakhir, ini adalah buah-buah roh yang wajib menjadi standar hidup anak-anak Tuhan. Jadi sifat-sifat karakter Tuhan yang ada di sini ada 4 bagian. Tuhan penuh belas kasihan, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu benar dan adil, Tuhan itu adalah baik, kita pun wajib melakukan hal yang sama. Itulah tandanya bahwa kita benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau tanda-tandanya orang yang sudah bergaul dengan Tuhan apa? Ini tanda-tandanya berarti buah-buah Roh Kudus wajib menjadi standar kehidupan kita. Kita lihat yang terakhir. Nuh adalah orang benar. Perhatikan dalam bahasa Ibrani, Nuh artinya apa? Benar artinya sadik. Zed, Dalet, Yod, Kaf, sadik. Jadi kalau itu diperpanjang sadik, disambung menjadi safir, itu pengembara. Jadi pengembara yang berjalan musafir. Lagu apa itu? Itu sadik artinya safir. Derek itu dalet, itu artinya apa? Jalan. Yomim yaitu yod, hari-hari. Hadis atau kudus, kudus terpisah atau berbeda. Jadi kalau kita rangkai kata sadik, kalau disambung diperpanjang itu menjadi sadik. Orang benar adalah orang yang menjalani hari-hari hidupnya dengan cara yang berbeda, yaitu kudus, dengan yang lain berbeda dengan yang lain atau tampil beda. Itu artinya sadik. Jadi kalau kita orang benar, siapa orang benar? Itu suku Lewi. Dari suku Lewi ada lagi kelompok imam. Dari kelompok imam ada lagi imam besar. Jubahnya seperti apa imam besar? Dari jubahnya dia udah kelihatan imam besar. Artinya apa? Dari penampilan kita akan kelihatan anak-anak Tuhan. Dari perkataan kita, itulah orang sadik. Jadi orang yang sadik bergaul dengan Tuhan, ini tandanya. Apakah engkau hari lepas hari menjalani hari-hari hidupmu dengan berbeda dengan orang lain? Artinya apa? Hidup kudus. Makanya kita kudus, dipisahkan dari orang lain. Jadi kita tampil berbeda dengan yang lain. Bukan cari pamor. Bukan beda dengan seperti palente, enggak. Bukan beda supaya dilihat orang gaya. Saya punya sahabat, punya teman. Istrinya mau dikubur, dia sempat aja nyukur kumis. Bayangin aja itu, saking gayanya itu loh. Istri udah mau dikubur, udah mau acara, masih sempat cukur kumis. Dan dia harus selalu menjaga penampilan. Makanya udah mulai acara, dia lalu pegang tisu gini. Karena berdarah, karena buru-buru. Sambil colok-colok tisu. Itulah karena gengsi, itu gengsi namanya. Bukan dari luar, bukan penampilan. Dia tidak ada dompet tapi bau parfumnya luar biasa. Itu artinya apa? Parlente penampilannya yang tampil beda. Tapi apa? Karakter kita dari dalam aura, dari dalam muncul.
membuat kita berbeda dengan lain. Artinya apa? Hari-hari kita lalui dengan hidup kudus, berbeda dengan yang lain. Amin. Mau melakukan itu? Jadilah Israel sejati yang murni, tidak ada kepalsuan seperti Nathanael. Kita dapat melihat hal-hal yang lebih besar. Kalau kita mau melihat yang besar, kalau kamu mau lihat hal-hal yang besar, jangan ada kepalsuan di dalam hidupmu. Apa ditangkap? Jangan ada kepalsuan sedikit pun di dalam batin kita. Hati, pikiran, dan perkataan kita harus selaras. Coba kita baca bersama-sama ayat terakhir. Yohanes 1 ayat 47 sampai 49. Terdapat semua? 2, 3 ya. Yesus melihat Nathanael yang datang kepadanya dan dia berkata mengenainya, lihatlah seorang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya. Nathanael berkata kepadanya, dari mana engkau mengenal aku? Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau sedang berada di bawah pohon ara. Nathanael menjawab dan berkata kepadanya, Rabi, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel. Perhatikan sini. Nathanael belum melihat Yesua. Dia murid bukan yang pertama bergabung dengan Yesua. Tapi waktu Nathanael ketemu Yesua apa? Inilah, lihatlah, ini Israel sejati. Langsung dia bertanya, dari manakah engkau mengenal aku? Artinya apa? Apa arti Israel sejati? Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Makanya dikatakan apa? Nathanael yang pertama sekali berkata kepada Yesus HaMashiach, Rabi, engkau adalah putra Elohim. Jadi kalau hati kita murni di mata Tuhan, kita menjadi Israel sejati, kita bisa menangkap hal-hal yang besar. Kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat di kemudian hari. Amin. Jadilah Israel sejati. Perhatikan sini. Nathanael bukan murid yang pertama, tapi Nathanael dari mulut Nathanael pertama sekali muncul kata Rabi, dan dia langsung tahu bahwa Yesua adalah putra Elohim. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jadi ingat ya, syarat untuk mendapatkan kasih karunia yaitu apa? Hidup sadik dan selalu bergaul dengan Tuhan. Jadilah orang sadik, jadilah bergaul kepada Tuhan hari lepas hari, siang dan malam. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalannya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Silakan Pak Wawan. Bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah kami senantiasa selalu intim dengan Engkau Bapak Yahweh. Dengan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, membimbing kami selalu untuk di jalan-Mu yang benar. Hidup kudus berkenan kepada Engkau, semakin hari semakin ehat. Terima kasih atas firman-Mu Bapak Yahweh. Kami sudah memuji-muji Engkau, dan pada saat ini kami menyerahkan segala bentuk persembahan kami atas berkat yang Kau berikan pada kami kembalikan kepada Engkau Bapak Yahweh. Biarlah dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak ada hadir hari ini, baik yang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau Bapak Yahweh sembuhkan. Yang ada dalam masalah, Bapak Yahweh tolong setiap masalah dapat jalan keluarnya. Saudara-saudara kami ada yang malas, tegurlah ya Bapak Yahweh, biar mereka boleh ingat kembali untuk dapat beribadah di tempat ini. Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah mulai Jum, baik di NTT, di Kupang, di Flores, di Kalimantan, dimanapun berada. Berkatilah mereka Bapak Yahweh, yang sudah merenungkan firman-Mu, yang sudah memuji-muji Engkau, yang sudah senantiasa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jikalau ada saudara kami yang sakit, biarnya Kau juga Bapak Yahweh menyembuhkannya. Yang kekurangan cukupkan, yang punya masalah berikan jalan keluarnya. Biarlah semua ini nama Engkau ditinggikan dimuliakan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk Indonesia juga Bapak Yahweh. Ampuni bangsa Indonesia Bapak Yahweh. Bukakan mata rohani bangsa Indonesia mau melihat kebenaran Bapak Yahweh. Ampuni Bapak Presiden kami Jokowi, berkati dalam memimpin negeri ini. Juga setiap para menteri-menterinya yang membantunya dapat bekerja dengan takut akan Engkau Bapak Yahweh. Sebentar lagi akan ada pemilu di Indonesia ini Bapak Yahweh, campur tangan Engkau agar pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai, senantiasa rakyat yang memilih, dan Engkau juga Bapak Yahweh yang memunculkan pemimpin bagi bangsa Indonesia ini yang takut akan Engkau Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kami serahkan cuaca juga di mana masyarakat Indonesia membutuhkan air Bapak Yahweh. Curahkanlah air bagi bangsa Indonesia ini sehingga aktivitas boleh kembali normal Bapak Yahweh. Kami serahkan semua ini dalam kasih kendali Engkau. Juga kami berdoa untuk Israel Bapak Yahweh, negeri perjanjian Engkau yang hari ini mengadakan perang Bapak Yahweh, mempertahankan diri, mencari negara. Bapak Yahweh, tolonglah setiap prajurit dapat bertugas dengan perlindungan Engkau.
Engkau yang melindungi negeri Israel, Bapa Yahweh. Kami serahkan semuanya dalam rencana dan kebaikan Engkau. Juga bangsa-bangsa Engkau boleh berikan pertobatan mereka melihat bahwa Israel memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan semua ini. Biarlah seluruh dunia boleh dibukakan mata hati dan hatinya bahwa Israel adalah negeri perjanjian Engkau yang Engkau lindungi, Engkau sertai. Walaupun peralatannya sedemikian, namun Engkau bisa membalikan keadaan Bapa Yahweh. Kami menyerahkan semuanya dalam kasih-Mu. Terpujilah Israel. Kami memberkati Israel dari tempat ini. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami doa syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak di penghujung ibadah kami. Kami ucap syukur ibadah kami adalah naungan-Mu, adalah pengurapan-Mu. Pujian, penyembahan, dan doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini bersungguh-sungguh terpatri dalam loh hati kami yang paling dalam. Bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami supaya kami menjadi orang yang benar tak bercelah di hadapan-Mu Bapa. Yang hidup bergaul hari lepas hari sampai Maranatha Mesias datang kali yang kedua menjemput kami mempelai-mempelai-Mu. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu ya Bapa yang memampukan dan menguatkan kami. Kalau kami teladani Bapa bagaimana Nuh di zamannya Bapa, hidup bergaul tak bercela di zamannya dari sesama manusia. Jadi juga di kami di penghujung zaman ini, Roh-Mu yang memampukan kami supaya kecenderungan hati kami untuk hidup dalam Torah-Mu. Kecenderungan hati kami bukan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang kami turuti. Tapi kecenderungan hati kami untuk berjalan dalam firman-Mu, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami melalui hari-hari kami dengan jalan yang berbeda, hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam Torah-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi orang yang sadik, yang tak bercacat dan tak bercela di akhir zaman ini, sehingga saat Mesias datang dapati kami setia dan kami layak dalam generasi pengangkatan ini. Inilah kerinduan kami Bapa. Untuk itu ambil alih seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang bertata dan berdaulat dalam kehidupan segenap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini, dan umat-Mu yang lewat Zoom ya Bapa, yang tidak bersama kami saat ini. Biarlah dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segenap umat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Hari-hari ke depan ya Bapa, hari-hari kami tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi kami mengerti Bapa dan tahu firman-Mu menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Karena Roh-Mu ya Bapa ada diam di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup bukan kami lagi yang hidup, tapi Roh-Mu yang bertata dan berdaulat dalam kehidupan kami. Selama kami masih bisa bekerja, berkati tangan-tangan umat-Mu yang bekerja Bapa, campur tangan surga, membuat umat-Mu berhasil dalam melakukan apapun yang mereka kerjakan. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan, bahkan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa khusus buat anak-Mu ya Bapa, Pak Alex saat ini yang sedang berbaring di tempat tidur ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, biji mata-Mu Bapa. Angkatlah beban-beban kehidupan yang dialami keluarga ini Bapa, khususnya anak-Mu itu Uli ini Bapa, supaya dia lebih lagi dimerdekakan dengan Roh-Mu Bapa. Kami mohon ya Bapa, beban kehidupan yang Kau berikan ada maksud dan rencana-Mu di balik ini. Untuk itu buka mata hatinya, buka mata jiwanya Bapa. Dan juga kami berdoa secara khusus ya Bapa, buat anak-Mu Bu Esther yang ada di Gading, yang akan mendapat yang akan berangkat ke Medan dengan dalam rangka pekerjaan. Bapak, aku berdoa Bapak, kalau ini kehendak-Mu jadilah Bapak, tapi kalau ini bukan kehendak-Mu, berikan pekerjaan yang terbaik ya Bapak, supaya rumah tangga ini semakin harmonis, bukan berjauhan ya Bapak, sebab Engkau menghendaki supaya setiap rumah tangga yang takut akan Engkau Bapak, supaya semakin harmonis satu dengan yang lain, bukan berjauhan ya Bapak, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk memasuki kehidupan rumah tangganya. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, semua umat-Mu yang tidak bersama dengan kami ucap syukur dalam perlindungan-Mu. Berkat yang sama juga mereka dapatkan dari kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak.
Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat kesempurnaan daripada Bapa Yahweh. Yefareka Yahweh feis mereka. Amin. Kenyeri raso. Yairi Yahweh vanab eleka fikuneka. Amin. Kenyeri raso. Isa Yahweh vanab eleka feasem leka. Salom. Amin. Kenyeri raso. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah terbit atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Salam buat kita semua. Shabbat shalom.